Halo teman-teman, apa kabar nih? Sesuai janji Nidia di video sebelumnya, kalau kali ini Nidia bakal kasih tahu ke kalian HP Realme apa yang terbaik untuk sekarang ini di harga 1 jutaan aja. Gimana? Daripada kalian makin penasaran dengan HP apa aja yang bakal Nidia kasih tahu, mendingan kita langsung capcus aja ke scene berikut. HP Realme 1 jutaan pertama yang mau Nidia rekomendasiin ke teman-teman semua ada Realme 5. Emang sih bisa dibilang HP ini termasuk HP yang udah lumayan berumur untuk kelas Android. Karena HP ini udah rilis sejak 1,5 tahun yang lalu. Tua juga sih ya. Bentar dulu. Walaupun udah terbilang berumur, tapi performa si doi masih bisa bersaing loh ya. Berbekal chipset Snapdragon 665 AI serta RAM 3GB, Realme 5 sudah bisa memainkan game PUBG Mobile di settingan maksimal smooth high. Bukan cuma itu, kalau kalian merupakan tipikal gamers PUBG yang hobi pakai gyro supaya kalian kelihatan lebih kompetitif, performa sensor gyro di HP ini juga sudah termasuk responsif. Selain performa yang terbilang masih maksimal, feel bermain kita juga akan tetap terjaga karena Realme 5 ini diklaim bisa digunakan bermain PUBG Mobile selama 8,5 jam. Gila, mantap nggak tuh? Tapi saran Nidia sih jangan kebablasan juga ya mainnya. Apalagi buat para cowok-cowok nih, yang kalau udah main game bisa lupa tuh sama gebetannya. Kan Nidia jadi sebel. Kemudian Realme 5 juga membawa spek kamera yang lumayan powerful di kelasnya. Berbekal modul quad kamera, kamera utama dari HP ini beresolusi 12 megapiksel yang didampingi lensa ultrawide 8 megapiksel, 2 megapiksel lensa makro, serta 2 megapiksel lensa depth sensor. Kolaborasi tersebut membuat Realme 5 dapat menghasilkan foto yang terbilang ciamik untuk kelas HP 1 jutaan saat ini. Nah, tapi nih, dibalik semua kegemilangan spesifikasinya tadi, menurut Nidia HP ini tetap memiliki kekurangan, yaitu dari sektor baterainya. Meskipun sudah tergolong awet, tapi karena kita cuma dikasih output charger maksimal di 10 watt, jadinya ya gitu. Apalagi tipe kabel yang dikasih masih pakai micro USB. Alhasil, durasi ngecas dari Realme 5 bisa sampai 3 jam. Untuk spesifikasi dan harga Realme 5 terupdate ada di scene berikut. HP Realme 1 jutaan selanjutnya ada Realme 5i. Meskipun terbilang lebih muda dari Realme 5, akan tetapi HP ini tetap masuk ke dalam jajaran HP yang lumayan berumur juga untuk sebuah HP Android. Mungkin kalian juga sadar dengan penamaan produk ini yang hanya menambahkan huruf i di belakang Realme 5. Jadi, kira-kira apa dong perbedaan Realme 5i ini dengan Realme 5? Nah, kalau menurut Nidia nih ya, Realme 5i diluncurkan untuk menyisir pasar yang menginginkan HP dengan spek dan performa yang sama kayak Realme 5. Namun dengan harga yang sedikit lebih miring nih price book mania. Cocok banget bukan buat kita-kita yang hobi cari barang dengan kualitas yang sama tapi mau harga yang lebih murah? Kayak mama banget gak sih? Bicara soal performa, Realme 5i dibekali spesifikasi yang begitu identik dengan Realme 5. Mulai dari layarnya yang beresolusi HD+, berchipset Snapdragon 665 AI, bahkan resolusi kamera utamanya juga sama-sama di 12 megapiksel. Perbedaan mencolok dari kedua HP ini terlihat pada bagian kamera selfie, di mana Realme 5i terasa sedikit downgrade karena hanya dibekali kamera selfie berkonfigurasi 8 megapiksel. Berbeda dari Realme 5 yang dibekali kamera selfie beresolusi 13 megapiksel. Ya wajar sih, namanya juga versi lebih murah, jadi jangan komplain ya. Oh ya, buat kalian yang hobi main games, menurut Nidia nih, kalian akan lebih nyaman untuk main di HP ini. Karena Realme mengklaim kalau baterai dari Realme 5i jadi lebih awet dan mampu bermain PUBG Mobile selama 9,4 jam. Wow, optimasinya boleh juga nih Realme. Padahal kapasitas baterainya masih sama juga loh, di angka 5000 mAh. Untuk spesifikasi dan harga Realme 5i terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada Realme C series yang sedikit lebih muda, yaitu Realme C15. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin Nidia kasih disclaimer dulu nih. Kalau misalkan performa dari Realme C15 ini nggak bakal se-powerful dua HP yang udah kita bahas sebelumnya ya. Nah, langsung aja nih ke pembahasan. Realme C15 ini rilis di kisaran bulan Juli 2020 lalu. Memiliki daya jual utama di sektor baterainya yang diklaim bisa jadi power bank. Realme membekalinya dengan kapasitas baterai mencapai 6000 mAh serta dukungan teknologi 18 watt quick charge. Namun sayangnya untuk kabel chargingnya yang disertakan, Realme C15 ini
ini masih menggunakan tipe micro USB, sehingga perlu waktu 3 jam 43 menit untuk mengisi daya dari keadaan 0 sampai 100%. Akan tetapi, baterai jumbo tersebut diklaim mampu menonton YouTube selama 28 jam dan mampu bermain game Mobile Legends sampai 9 jam. Bicara game Mobile Legends, berkat chipset MediaTek Helio G35, HP ini bisa main Mobile Legends maksimal di settingan grafis high dengan mode HD dan HFR yang bisa kita aktifkan. Terus, selain Mobile Legends, kira-kira Realme C15 ini bisa main PUBG nggak ya? Nah, dari hasil riset yang ditelusuri di laboratorium YouTube, Realme C15 ini cuma mendukung di settingan smooth medium atau balance medium. Sayang banget sih, karena menurut Nidya, settingan nyaman kalau untuk main PUBG itu ya minimal di frame rate high. Tapi buat kalian yang sekiranya masih mau sekedar main, yang gak harus kompetitif banget, HP ini udah bisa mainin game PUBG dengan lumayan lancar kok. Untuk spesifikasi dan harga Realme C15 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Realme C12. Bicara soal bermain game, performa dari Realme C12 ternyata tidak jauh berbeda dengan Realme C15. Karena pada dasarnya, spesifikasi dari Realme C12 terbilang begitu mirip dengan Realme C15, yakni sama-sama mengandalkan MediaTek Helio G35 sebagai dapur pacu. Kalau menurut Nidya nih ya, kayaknya pihak Realme emang sengaja nempatin Realme C12 ini sebagai versi lebih budget dari Realme C15. Karena kalau kalian jeli sih, di versi C15 emang gak dikasih versi RAM storage 3/32 GB. Sehingga untuk kita-kita yang punya budget sedikit lebih mepet dan pengen ambil yang versi lebih rendah, pilihan kita bisa berbelok ke Realme C12. Tapi awas, beloknya jangan kebablasan ya, bisa bahaya loh. Sementara kalau bicara kelebihan, mungkin kita bisa dapat dari sektor kamera dan baterainya di Pricebook Mania. Di kelas HP 1 jutaan, kualitas foto yang dihasilkan Realme C12 udah lumayan bisa dibilang cukup untuk kebutuhan fotografi kita sehari-hari. Performa kamera depannya yang beresolusi 5 megapiksel pun sudah cukup oke buat Nidya pakai selfie, di mana terdapat juga fitur AI selfie camera yang bisa bikin muka jadi sedikit lebih cantik. Meskipun Nidya sendiri emang udah cantik dari lahir sih. Kalau untuk baterainya sendiri, bisa dibilang HP 1 jutaan terbaik dari Realme ini begitu awet karena dibekali kapasitas baterai 6000 mAh. Tapi berhubung kita cuma dikasih charger adapter 10 watt pada box pembeliannya, kalian harap bersabar aja nih, karena so pasti pengisian dayanya jadi memakan waktu yang cukup lama. Untuk spesifikasi dan harga Realme C12 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya kita masih belum akan lepas dari Realme C series dan kali ini pasien selanjutnya yaitu Realme C21. HP ini bisa dibilang merupakan produk yang paling fresh di antara semua produk yang Nidya kasih tahu di video kali ini. Pada perilisannya di Indonesia, Realme C21 ini muncul secara bersamaan dengan saudaranya yakni Realme C25 yang dibanderol dengan harga berkisar 2 jutaan. Sehingga dengan sangat begitu jelas HP tersebut tidak akan kita bahas di video ini ya. Berbicara soal spesifikasi, meskipun kali ini Realme hanya menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh, akan tetapi nyatanya performa dari baterai HP 1 jutaan terbaik Realme ini sudah tergolong cukup awet untuk dipakai sehari-hari. Bahkan Realme pun berani mengklaim hanya dengan kapasitas 5% dari baterainya kita bisa gunakan untuk standby selama lebih dari 2 hari. Bahkan bisa kita gunakan untuk streaming video di YouTube selama lebih dari 1 jam. Selain itu, sebagai daya jual utamanya juga, Realme C21 ini sudah mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland High Reliability Certification, di mana ini juga bisa jadi patokan dan jaminan masa pakai Realme C21 yang mampu bertahan lebih lama dan awet dibandingkan HP-HP lain di kelas harganya. Untuk spesifikasi dan harga Realme C21 terupdate ada di scene berikut. HP Realme 1 jutaan terbaik selanjutnya ada Narzo 20. Walaupun pada saat perilisannya 4 bulan lalu dibanderol seharga 2 jutaan, akan tetapi saat ini Realme Narzo 20 bisa kalian dapetin di angka 1 jutaan. Dengan harga yang sudah lebih terjangkau, Narzo 20 ini menawarkan performa bermain game yang powerful karena sudah ditenagai oleh MediaTek Helio G85 yang dilengkapi dengan RAM storage 4/64 GB serta ketahanan baterainya yang terbilang awet karena sudah membawa kapasitas jumbo sebesar 6000 mAh. Performa bermain game yang diklaim powerful tadi
tadi terbukti di game PUBG Mobile, di mana HP ini bisa dimainkan pada settingan maksimal balance ultra atau HD high. Terus, kalau untuk performa baterainya sendiri, Realme mengklaim sanggup untuk memutar video hingga 25 jam non-stop dengan waktu siaga hingga 45 hari. Dengan performa baterai sepowerful ini, ternyata Realme sudah menyematkan fitur reverse charging yang bisa kita pakai buat sedekah ke teman-teman kita yang fakir baterai deh. Kelebihan lain yang disematkan oleh pihak Realme ke HP ini ada lagi nih, yaitu dari sektor kameranya. Narzo 20 ini membawa modul AI triple camera dengan konfigurasi kamera utama 48 megapiksel yang didampingi 8 megapiksel lensa ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Terus kelebihan terakhir yang bisa kita dapat dari HP ini adalah dari sisi build quality-nya nih. Meskipun HP ini masih menggunakan plastik untuk material badinya, akan tetapi Realme memberikan tagline Real Quality yang dimaksudkan kalau Realme Narzo 20 memiliki build quality yang begitu baik. Bahkan Realme sendiri pun sudah mencoba ketahanannya dengan cara melakukan tes jatuh sebanyak 28.000 kali, lalu tes klik tombol power sebanyak 200.000 kali, dan tes klik tombol volume 100.000 kali. Sebelum masuk ke produk terakhir, nih dia pengen kasih tahu kalau selanjutnya kita bakal bahas lagi HP 1 jutaan terbaik, tapi nanti nih dia bakal kasih dari brand Infinix ya. Kalau sekiranya kalian penasaran banget, HP apa aja sih yang bakal masuk ke dalam list HP Infinix 1 jutaan terbaik, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Pricebook. Dan yang terakhir ada Realme Narzo 30A. HP ini terbilang masih fresh banget karena baru aja rilis di bulan lalu. Seri Narzo emang salah satu seri yang paling ditunggu sih dari seluruh jajaran smartphone Realme. Gimana enggak? Narzo series emang terkenal memiliki price to performa yang jauh lebih worth it dibandingkan HP-HP Realme lainnya di range harga yang sama, terutama di sektor performa gamingnya. Ya wajar sih, karena emang smartphone gaming sekarang ini adalah yang paling banyak digandrungi oleh kaula muda, apalagi kalau harganya terjangkau. Dijamin hype-nya pasti rame banget. Performa bermain game yang mumpuni di Narzo 30A ini tergambar langsung dari tagline utamanya, yaitu Power Up the Game. Berbekal chipset MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM mencapai 4GB, kolaborasi yang bisa dibilang ciamik tersebut sudah cukup mampu melibas berbagai game menengah sampai game kelas atas. Terbukti pada saat digunakan untuk bermain game PUBG Mobile, HP ini bisa main di settingan grafik Smooth Ultra. Performa seperti ini biasanya baru akan kita temukan di HP-HP kelas 2 jutaan. Namun, Realme berhasil ngasih performa seperti ini di Narzo 30A dengan harga 1 jutaan. Selain dari sektor performa, hal yang bisa dinilai sebagai kelebihan adalah dari sektor baterainya yang sudah di angka 6000 mAh, serta dukungan 18 watt quick charge. Di mana untuk ngecas dari keadaan 0 sampai 100% bisa memakan waktu hingga 4 jam loh. Lumayan banget lah ya waktunya kalau buat Nidia pakai dandan. Jangan deh, takut kalian makin pada kesem-sem lagi sama Nidia. Untuk spesifikasi dan harga Narzo 30A terupdate ada di scene berikut. Nah, kalau misalkan kalian kepo sama semua produk yang Nidia kasih tahu tadi, atau bahkan tertarik buat beli produknya, kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Ciao Bella!